kalau Islam udah jelas tidak beranak dan tidak beristri. Iya kan? Nah sekarang kami bawa ajaran ini bahwa istri Allah adalah Roh Kudus. Abang punya data nggak untuk membantah itu di dalam Alkitab? Nah kalau misalkan begitu, kata Roh Kudus itu sendiri kapan ada? Apanya? Kata Roh Kudus. Sedangkan kalau yang tadi dari Koko yang saya tangkap Kita jangan pindah tema dulu. Menurut kamu ada nggak bantahan di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus bukan perempuan? Mikael jelas laki-laki lah. Nah, kalau Roh Kudus? Mikael itu Roh Kudus lah. Mikael Roh Kudus. Nah, Kalau ajaran baru lagi nih, sama aja bilang Jibril Roh Kudus. bukan karena ini. Sebenarnya gini, Roh Kudus itu yang saya tafsirkan, Roh Kudus itu adalah angel. Roh Kudus itu malaikat. Kalau di misal bahasa Sanskrit namanya div. Div itu berasal dari kata nur. Nur itu malaikat, cahaya. Ya, orang kayak misal contoh Babylon atau apa, kalau di daerah India gitu ya, Asia Tenggara itu orang bilang dewa, diva. Itu sebenarnya berasal dari satu kata nur. Nur itu malaikat. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia pakai kuasa apa? Kuasa Allah. Salah. Loh? Salah lagi. Kuasa Roh Kudus. Yes. Matius 12:28, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan. Siapa yang bisa menggerakkan Roh Kudus tersebut? Tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa memberi manfaat maupun menggarap. Malaikat itu bergerak. Allah mengutus Roh Kudus, betul. Karena pribadi tertinggi adalah Bapa. Tetapi pertanyaannya, statusnya Roh Kudus ini pembantu atau istri? Itu pelaksana perintah. Pembantu. Salah. Karena Roh Kudus Allah ini cowok. Allah Bapa ini cowok ya dalam ajaran Kristen ya. Bapa kami yang di surga. Bukan mama kami, bukan. Bapak itu cowok kan? Apa kekurangan cowok? Nggak bisa bukti. Lu bisa bukti kan? Yes. Berarti Bapak nggak bisa ambil. Berarti Bapak butuh satu pribadi untuk melahirkan anak Allah. Siapa itu? Roh Kudus. Barang siapa dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Barang siapa dipimpin oleh roh, dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang bisa melahirkan ciptaan atau melahirkan anak tunggal itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu perempuan, itu ada kami. Makanya Bapak itu tidak bisa melakukan kehamilan. Pondasinya sebenarnya cuma satu sebenarnya. Pondasi dari kebenaran. Kalau gender Bapak ini kelaminnya dihilangkan, udah hilang kita. Tidak bisa lagi memilih lagi. Karena kuncinya ada di situ. Sekarang buat tanya, kenapa lo ada titik? Dikatakan Kejadian 1:27, Allah menciptakan laki-laki. Gambarnya ada titik nggak? Ada nggak ada titik? Dia bilang gambarnya, bukan gambar dirinya. Apanya? Gambarnya. Gambarnya itu apa pula fisik? Aku contoh nih, aku membuat ya tanah liat ini jadi patung menurut gambarku. Ya, gambar seperti apa? Gambar yang ku gambarin. Gambar yang ku gambarin. Gambar yang lo gambar. Iya. Lo gambar handphone, lo menciptakan kue iya. Gambar handphone, bukan lo. Ini aku menciptakan manusia menurut rupaku, menurut gambar itu. Gambarku itu bukan artinya dirinya. Jadi gini loh, kalau kita bilang kalau balik lagi kan ini kehidupan malaikat itu kan nggak bisa kita samakan dengan kehidupan roh. Betul. Kita nggak pernah dengar, misalnya contoh begini, contoh kita ambil begini. Pernah nggak kalian itu mendengar malaikat Jibril atau malaikat Mikael itu punya keluarga, punya istri? Jangan kita bahas malaikat dulu bang. Contoh, kita bahas manusia dulu. Malaikat ini kan jumlahnya kan miliaran. Malaikat nggak penting. Ya. Kita dulu bahas manusia dulu. Lebih tinggi posisi Iya. manusia. Lebih tinggi. Abang ini masalahnya malaikat dia bikin dosa ya. Nah titiknya diambil dari gambar siapa? Malaikat bikin dosa itu dibuang, nggak penting. Tapi kalau Malaikat bikin kamu. dosa, lu ditebus. Itu perbedaannya manusia dengan malaikat. Jadi ini harus dipahami. Malaikat tidak bisa ditebus, manusia ditebus. Kenapa? Karena manusia itu dikasih free will. Sebenarnya manusia itu Bang, jangan lari kemana-mana. Ada yang Kok udah terlalu jauh dari kita fokus ke gambar dulu. Nanti melebar nanti kok. Si Julius kan bilang Tadi udah yang dimaksud itu lari ke gambar free will, hasil nanti dari lagi desain kok. Tuhan. Yang dimaksud dengan Dulu, gambar dulu. itu adalah Dulu.
laki-laki diciptakan menurut rupa Tuhan, berarti rupanya Adam itu rupanya Tuhan, begitu maksudnya. Jadi mukanya Adam itu mukanya Tuhan Iya, dibilang. itu makanya dibilang misalnya nih, gua mau bikin patung luga, gambarnya gambar luga, gua bikin nih persis kayak luga, makanya patung ini mirip sama luga. Nah, Nah kalau- begitulah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, di desainnya adalah diri Tuhan, Iya. di hasil dari desainnya adalah Adam dan Hawa. Tapi gini Bang Lugas, saya mau nanya nih, kalau misalkan desain manusia itu adalah desain Tuhan, Iya. kalau manusia cacat, apakah Tuhan juga cacat? Kalau cacat itu kan karena dosa, karena kesalahan manusia itu sendiri. Tuhan bisa juga cacat kok kalau Kan dia dia berdosa. terlahir, misalkan terlahir nih, Iya. terlahir kan bukan cacat ketika dia sudah besar, enggak. Cuman ketika dia terlahir dalam keadaan Mungkin dosa mamanya, dosa nenek Waduh. moyangnya. Dosa mama disalahin. Nah, iya dong, kalau misalnya Nggak bekerja ada lah, kalau di ngomongin agama orang, di agama Samawi nggak ada yang iya namanya makanya itu. jangan kejauhan dulu. Dia bukan Samawi, dia buat ajaran sendiri. Saya tidak akan bahas tentang ini ya, artinya kok dia Tuhan segambar, kok kita tidak ada yang cacat ya kalau maksud begitu ya. Iya kan? Itu kalau saya bahas nanti masuknya terlalu jauh. Panjang nanti. Panjang. Mending kamu fokus ke dia aja. Iya. Oh, Jadi dia- laki-laki dan kamu bantah perempuan aja. ini gambar siapa dulu? Tunggu. Yang benar tuh fokus ya, kira-kira menurut Ko Aman masih bisa diselamatkan nggak? Pokok juga. Soalnya gini, dia Main di tuh satu tema dulu bang. Iya, iya. Lo nih berusaha memberikan statement, sedangkan gua harus bantah pakai ilmu Katolik Nasrani. Nah itu. Nah, itu agak kesulitan. Nah, kesulitan. Tapi Nah, kalau makanya kalau iya. yang gua paham banget, jelas Muslim. kalau Muslim Ya, Quran ya betul beda. atau kalau gua asal muasal gua dulu di Buddhism, gua juga paham juga, ya nggak terlalu paham. Tapi di Bruder pun gua dulu sering, maksudnya begitu gua Muslim ya, begitu gua jadi Buddhis sebelumnya, Ya step by step, kok. gua tuh memperbandingkan gitu ya. Oh iya, ya misalnya contoh di Bruder gitu, itu dulunya Yesus itu kan di bukit apa itu sebelum ketangkep ya? Taman Getsemani. Taman Getsemani itu berdoa. Iya berdoa kepada bapaknya. Lah, kok Tuhan berdoa sama Tuhan? Anak berdoa kepada bapaknya. Anak Tuhan berdoa kepada bapak Tuhan. Enggak, jadi Aja. bagi Luga, Salah. Tuhan itu adalah jenis kelompok, bukan satu Betul, bukan betul. satu orang, Bukan satu entitas. Bukan. Kan bapak, kan keluarga. satu makhluk. Jadi Kenapa Adam dan Hawa itu diciptakan berkeluarga? Ya karena di sana juga keluarga, suami istri. Makanya ketemu Yesus jadi Tuhan jadinya. jadi dia itu kayak makhluk sendiri gitu. Makhluk yang namanya Tuhan, banyak. Enggak, cuma 3 aja. Iya. Bapa, Firman dan Roh Kudus cuma itu. Tapi manusia nanti udah meninggal kan gitu. itu kan kalau kita main kata-kata di sana kan main kata aja ya. Ya. Tuhan itu kan kalau punya kelamin berarti dia melakukan entahlah sejenis kayak hubungan Seks. badan atau Iya, apa iya, ya betul. Emang dengan Roh Kudus sehingga Roh Kudus hamil. Emang Dan betul. itu tidak pernah ada statement di literatur apapun. Ada sebenarnya, makanya ini di abad pertama sampai ke abad ketiga, bahkan Injil Thomas itu menyebut Roh Kudus itu ibu, makanya dihilangkan oleh gereja Katolik. Nah kita ini Protestan mewarisi itu ajaran dari gereja Katolik, makanya di akhir zaman ini harus direstorasi supaya orang gampang mengenal Kalau kayak Tuhan. dulu ya ini namanya apa? Blasphemy apa sih? Penghinaan kepada Tuhan kali zaman mereka. Iya. Nah betul. Karena Kalau zaman sekarang Katolik yang hina kita, dibikin Tuhan nggak berkelangit, kalau sama aja. kalau di Islam kita Ah. itu bukan penghinaan lagi, Hmm. penistaan. Iya sama. Bisa dibunuh Kan- ente. Iya. Kalau di Enggak. juga, Pilihannya di- dua, Tuhan masuk penjara dia- atau rumah sakit jiwa. Nah, Sama aja saling bunuh. soalnya kenapa? jadi begini. Kita di Islam itu masalah Allah itu benar-benar abstrak. Iya, kita Bahkan juga misal bang. contoh ya kita ngomong Sama Al-Qur'an ya. juga. Al-Qur'an itu kalamullah atau kalam makhluk. Kita di dalam aja nih ngomong kasarnya, di dalam Islam itu sendiri ada dua paham nih. Ada yang berpikir Quran itu kalam makhluk. Ada yang berpikir Quran itu kalamullah, kalam Allah. Yang mana? Ada yang bilang mentafsirkan Tuhan itu kayak seperti berdiri di atas secara literal di atas aras, punya kaki, punya tangan. Ya, itu di dalam Quran loh. Tapi ada yang mentafsirkan, wah kita nggak boleh mentafsirkan bentuknya Allah itu seperti bentuk, karena
Allah itu abstrak, ada benar ada salah gitu loh. Jadi masalah Allah itu bahkan kita nggak berani lah. nggak berani mentafsirkan hal yang seperti itu. Karena memang di luar kita. Dan sekarang apa manfaatnya buat kita untuk mentafsirkan hal seperti itu? Gak ada manfaat kok. Gak ada manfaat buat kita. Yang Kalau paling ngomong penting- masalah hebat-hebatan, abang nggak tahu siapa saya. Di kerajaan Tuhan, abang nggak tahu nggak siapa saya? Habis. Saya tuh yang duduk di 24 tua-tua. Tahu nggak 24 tua-tua siapa? Itu ring 1. Kalau ngomong serem-sereman, ya gue lebih serem sebenarnya daripada lo pada. Gue udah duduk di 24 tua-tua, lo posisi di mana coba? Masya Allah. Nah, iya, makanya. Kalau main serem-sereman, ya paus aja masih di bawah gua. Tahu nggak 24 tua-tua itu apa? Gue biasanya kalau paus datang ke sini, gue nggak mau cium tangan dia harus cium tangan gue sih. Jadi Iya. Jadi kita ini juga. kita sharing aja tuh. Jadi kayak orang kita sunnah nih kalau berhama orangnya Iya. sombong ya. Saya pernah